Oke, selamat datang di perkuliahan fisika terapan. Nah, kita masih membahas mengenai potensial listrik ya. Nah, kemarin kita sudah bisa menentukan potensial listrik dari muatan titik ya. Nah, sekarang kita akan menentukan potensial listrik dari muatan kontinu. Misalkan contoh adalah ini adalah bola bermuatan. Nah, untuk menentukan potensial dari sebuah muatan kontinu ya. Nah, misalkan kita harus mencari dulu nilai medannya ya, yang dihasilkan muatan tersebut. Jadi kita dapat menentukan nilai potensial dari medan listrik. Nah, ini ada sebuah bola bermuatan ya. Muatan totalnya Q, jadi jari bolanya R besar ya. Maka dengan menggunakan hukum Gauss kita bisa mendapatkan medannya. Nah, untuk di luar bola ya, R besar ya, posisinya di luar bola, ini bentuk medannya Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat, berbanding terbalik dengan posisi semakin jauh semakin kecil. Nah, untuk di dalam bola ya, nah ini muatannya ya, medannya ya, ini semakin jauh dari pusat bola ya, maka medannya semakin besar kalau di dalam bola. Bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana dengan potensialnya ya, di luar dan di dalam? Nah, kita akan menggunakan persamaan untuk mencari potensial dari medan. Nah, masih ingat materi sebelumnya bahwa potensial itu menghitungnya min integral E dr ya. Kita bisa integralkan medannya terhadap posisi ya, maka kita mendapatkan potensial ya. Nah, sekarang kita bahas dulu potensial di luar bola ya. Nah, potensial di luar ya. Nah, ini misalkan bolanya ya, jadinya R besar, dan kita ingin lihat berapa sih potensial di luar. Nah, kita harus tentukan dulu acuannya ya. Untuk potensial ini kan kita harus mempunyai acuan awal ya. Untuk di luar bola ya, acuan awalnya itu di R tahingga potensialnya 0 ya. Di R tahingga di potensial di tahingga itu sama dengan 0 ya. Nah, baru kita lihat dari tahingga ke titik apa ya, karena potensial itu beda ya. Kita asumsikan saja tahingga sama dengan 0 ya. Jadi potensialnya dari tahingga 0. Nah, berarti batas integralnya berarti kita itu awalnya dari tahingga ya, di potensial di luar ya. Nah, ini min integral ini dari tahingga sampai titik R ya, di luar ya. Nah, maka tinggal integral E dr ya. Ya, tinggal masukkan saja integralnya. E nya tinggal masukkan, kita integralkan. Ini tahingga ya, tahingga ini R, E nya di luar tapi yang kita pakai Q 4pi epsilon 0 Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat dr ya. Yang konstanta kita bisa keluarkan dari integral pi sama dengan ya min Q per 4pi epsilon 0 ya, tinggal cuma integral dari tahingga sampai R ya, 1 dr per R kuadrat ya, 1 per R kuadrat, integral 1 per R kuadrat. Nah, kan mudah. Jadi min 1 per R kuadrat itu integralnya adalah 1 per R ya, min 1 per R ya. Ini kan integralnya adalah min 1 per R. Ini minnya hilang ya. Jadi kita dapat Q ya per 4pi epsilon 0 ini
Jadi 1/R ya. Nah, masukkan dari tahingga sampai R. Nah, 1/tahingga kan, nah, kita masukkan saja. Nah, pi Q per 4 pi epsilon 0 ya. Nah, ini tahingga kita masukkan di 1/tahingga kan nih. 1/tahingga dikurangi 1/R. Ini kan 0. Maaf, 1/R ya. 1/R kurangi 1/tahingga. Ini 0. 0 ya. Jadi dapat ya Q per 4 pi epsilon 0 R. Nah, ini sama saja. Nah, ini ternyata potensial di luar itu berbanding terbalik dengan R. Ini mirip dengan potensial pada muatan satu buah muatan titik ya. Jadi semakin jauh mengecil ya, potensinya akan mengecil terhadap 1/R ya, terhadap R ini ya. Baik, bagaimana potensial di dalam bola ya. Nah, sama, kita harus tentukan dulu acuan awal potensialnya, yaitu di tahingga ya. Di tahingga itu potensialnya 0. Nah, jadi ya batasnya sama kayak tadi ya. Jadi potensial di dalam bola ya, sama ya, itu min dari tahingga sampai posisi R ya. E dr. Nah, karena E nya ini berbeda-beda untuk di luar dan di dalam ya. Jadi kita menghitung potensialnya itu dari tahingga sampai ke titik R yang di dalam ya. Sebelum ke dalam ya, kita melewati bagian luar ya, melewati bagian luar medannya. Nah, yang tadi medannya ya. Kemudian ini ada permukaannya, kita melewati bagian dalam ya, ke titik R ini ya. Jadi ada dua medan di sini, atau kita jabarkan. Jadi P-nya adalah min, jadi ini kan. Nah, kita jabarkan integralnya, batasnya kan dari dari tahingga sampai R-nya di dalam ya. Jadi ini pertama dari tahingga sampai R besar. Jadi dari kan di tahingga kita bawa, kita lihat, nah, kan menemukan permukaan bola ya, permukaan bola. Nah, berarti itu dari R besar. Untuk yang dipakai E-nya yang luar ya, yang luar ya, dr gitu ya, ditambah. Nah ya, sekarang dari dari permukaan bola sampai R kecil yang di dalam. Nah, permukaan bola sampai R kecil gitu ya, integral E, nah pakai yang di dalam ya, dr. Nah, integral ini kan tadi sudah dapat solusinya ya, integral ini ya, yang di luar ya, LDR luar. Nah, solusinya sudah dapat ya. Kalau ininya R kecil kan tadi Q per 4 pi epsilon 0 per R ya. Nah, ini bisa aja langsung kita hitung ya. Nah, berarti integral min integral tahingga sampai R besar E luar itu E luar dr. Nah, sama dengan ya, tadi sudah hitung Q per 4 pi epsilon 0 R gitu, hasilnya ya. Ini sama dengan contoh sebelumnya ya. Nah, contoh sebelumnya yang di luar bola. Nah, sekarang yang ini kita belum hitung ya. Nah, yang min, nah, ini min integral medan dalamnya yang belum kita hitung.
Nah, kita hitungin saja min integral ya dari R sampai R medan dalam E yang di bagian dalam ya dr. Nah, ini jadi sama dengan ya kita masukkan saja ya min integral R E nya E yang dalam ya. Tadi itu E yang dalam Q R berbanding lurus dengan R kan 4pi epsilon 0 R pangkat 3 ya. dr gitu ya, sudah ini tinggal integralkan saja ini ya. Jadi yang konstanta kita keluarkan Q per 4pi epsilon 0 ya. Di R pangkat 3 tinggal integral R dr itu kan batasnya dari R besar R kecil ya. Jadi hasilnya min Q per 4pi epsilon 0 R pangkat 3 ya apa kurang apa ya. Jadi ini kan integralkan jadi R kuadrat kan setengah R kuadrat ya. Jadi setengah R kuadrat ya. Nah, ini R ya. Ya, kita tinggal masukkan saja ya. Nah, ini setengah R kuadrat dan masukkan berarti ini kesinikan jadi 8 setengahnya ya. 8 ya. Jadi 8 ya. Ini R kuadratnya masukkan batasnya berarti R kuadrat kecil kurangi R kuadrat besar ya. Nah, jadi R kuadrat kecil kurangi R kuadrat besar itu ya. Nah, negatifnya kita masukkan aja ke sini dibalik ya. Nah, dibalik jadi yang besar dulu kurangi yang kecil. Nah, ini adalah hasil dari integral ini yang medan yang di dalam. Nah, selanjutnya kita jumlahkan integral dari medan di luar yang ini ditambah integral medan di dalam yang ini. Itu adalah total dari potensial di dalam bola ya. Jadi potensial dalam bola ya sama menghitungnya acuannya dari hingga ya kita lihat sampai titik R tertentu ya. Nah, di sini dibagi dua. Kenapa? Karena sebelum melewati titik R yang di dalam ini, kita melewati medan luar dan medan dalam yang besarnya berbeda. Ya. Jadi integralnya dipecah. Jadi dari T hingga sampai R, jadi berubah dari T hingga sampai R besar, terus dari R besar sampai R kecil. Seperti itu. Oke, kita tuliskan ya. Kita tuliskan potensialnya di ya, potensial di dalam ya. I-nya di dalam itu sama dengan yang luar ya ini Q per 4pi epsilon 0 R ditambah ini ya Q per 8pi epsilon 0 R pangkat 3 kali R kuadrat kurangi R kuadrat. Nah, kalau bisa sederhanakan ya. Ya, kita bisa sederhanakan pi ya sama dengan ini kita bisa pisahkan ya Q per 4pi epsilon 0 nya ya pisahan ya. Jadi ini jadi 1 per R ya ditambah ya
ini 1,5 ya. Nah, R berapa ini? R kuadrat kali R kuadrat R pangkat 2 gitu, ya. Atau yang lebih sederhana lagi ya, Q per 4pi epsilon 0 ya. Nah, ini 1 per R, ini kita ditambah ini ya, 2R ya. 2R berarti R setengah ya, tambah setengah ya, dan R kuadrat dicoret ya. Betul tidak? Oh, ini R3 2R, oh ya R3 ini ya, 3 ya. Jadi ini 1 per 2R gitu. Dikurangi ya, R2 per R3 gitu ya. Nah, atau sederhanakan R-nya kita pindahkan 1 ke sini ya. Nah, jadi Q per Q per 4pi epsilon 0 ya. Ini R gitu kan, pindahkan ke sini. Jadi ini tinggal 1 tambah setengah kan ya, tambah setengah apa, 3 per 2. Nah, ya. Setengah itu 3 per 2, ini kurangi R kuadrat per R pangkat 2. Itu kan. Nah, ini hasilnya, ini potensial yang berada di dalam ya, potensial di dalam ya. Oh ya, maaf ada yang salah, ini masih ada duanya ya. Ini 2 di sini, 2 ya. Nah, ini masih ada duanya sebenarnya ya. Berarti duanya kita tinggal masukkan saja ke sini ya. Nah, ini 2. Nah, kita keluarkan saja duanya ya. Di 8 ini ya. Nah, ini yang benar ya. Ini kelewat ya. Ini kan dijabarkan duanya masih ada ya. Ini kan R kuadrat bagi R pangkat 3 ini, terus R kecil kuadrat dibagi 2R pangkat 3 ini ya. Nah, hasilnya ini ya. Ini medan untuk medan potensial di luar di dalam ya. Baik, jadi kita dapat simpulkan untuk bola bermuatan, potensial di luar itu berbalik dengan R ya, kaki per R ya. K-nya yang sederhana 1/4pi epsilon 0 ya. Nah, sedangkan untuk di dalam ya, dalam bola itu kaki per 2R kali 3 kurangi R kuadrat, R kecil kuadrat dibagi R kuadrat ya. Nah, seperti ini potensial ya di dalam dan di luar bola ya. Nah, kita akan mengplot grafiknya ya. Bagaimana bentuk grafik potensial pada bola bermuatan. Nah, kita cari dulu titik-titik penting ya di grafik. Misalkan berapa sih potensial di pusat bola ya, di R sama dengan 0. Karena ini di pusat bola itu di dalam bola, maka kita bisa menggunakan ini persamaan potensial yang untuk dalam bola dengan ganti R-nya itu dengan 0 ya. Masukkan ya. Ini ganti dengan 0 ya. Maka didapat 3/2 kaki per R ya. Gitu.
Kemudian untuk di permukaan bola ya, ini titik penting juga ya, tepat di permukaan bola kita ganti R-nya, R kecil ya, dengan R besar jari-jarinya ya. Nah, ini bisa pakai ini yang untuk bagian luar atau bisa pakai untuk bagian dalam, hasilnya akan sama saja. Nah, saya pakai bagian luar ya, tinggal ganti saja di kaki R ya, atau 2/3 dari pi0 kan. Pi0 kan 3/2 kaki per R ya. Berarti yang di permukaan bola itu kaki per R. Jadi 2/3 dari pi0. Nah, ini ya. Nah, coba kalau pakai yang ini hasilnya bakal sama saja ya. Ganti ini dengan ini ya. Nah, maka ini dapat R 1 ya. Kan ganti dengan R besar ya. 1, 3 kurang 1, 2 ya. 2 bagi 2 hilang, di kaki per R sama. Oke, kita tinggal plotkan saja ya. Nah, kita tahu bahwa ini di R ini adalah di permukaan ya. Di permukaan besarnya 3/2 pi0 ya, ini kira-kira. Berarti pi0-nya di mana? Kalau ini 3/2 ya kira-kira di sini pi0-nya ya. Nah, ini setelah di pusat ya, ini potensialnya seperti ini bentuknya ya, sampai permukaan. Kemudian dia akan turun ya, dengan berbanding terbalik dengan R ya di luar. Nah, seperti itu. Ya baik, nah ini silakan kerjakan ya untuk sebagai tugas ya, yaitu problem bola ya, kulit bola ya, problem kulit bola yang ada di slide ya. Ya, kulit bola. Nah, silahkan kerjakan. Kemudian tugas ya, tugas terakhir, tugas nomor 5 yang ada di slide. Nah, untuk materi selanjutnya ya, kita akan untuk minggu depan akan membahas tentang medan magnet ya. Maksud ke hukum Lorentz ya, gaya magnetik ya, gaya Lorentz ya, Biot-Savart dan Ampere ya. Nanti kita akan sampai jumpa lagi untuk minggu depan ya.